Alhamdulillah Mas Hari Kriting, terima kasih hadir di sini. Stand up komedi yang udah luar biasa, yang lucu handal ya. Ini depan keluarga Mas Tukul semua. Alhamdulillah ini dari IPDN. Hari ini spesial banget. Ini kenapa pada pakai jas hitam semua, Mas Tukul? Loh, bukan hitam, memang kacamatamu belum kan lepas. Iya, kira pakai jas hitam. Tapi keren ya. Oh, luar biasa. Ya? Mirip capung kamu kalau gini. Jadi aku juga mau ngajak kamu untuk pakai kacamata hitam. Oke. Never mind, orang-orang kacamata berhenti di hidung, kalau saya di bibir ya. Sini dong, nyangkut bintang tamu hari ini katanya Bapak salah satu gubernur. Subhanallah. Dia selalu kemana-mana menggunakan sunglass warna hitam. Wow. Ya. Kita undang, kita panggil, kita beri tepuk tangan yang meriah, kita big applause dan pelepasan burung onta. Dewa repot. Bapak Yassin Limpo. Masuknya ada bunyi nggak? Kalau masuk bunyi nggak? Bunyinya sedep. Oh, sedep. Ih. Mohon izin nih Pak Gubernur ini. Pak Gubernur, ya. Peraih penghargaan Bintang Mahaputra Utama Sulawesi Selatan juga sebagai provinsi terbaik mendapatkan 216 penghargaan. Wow. Mungkin bisa di-share dan sharekan kepada penonton-penonton yang cerdas nih. Ya Mas Tukul, jadi pertama saya bangga banget bisa dekat dengan Mas Tukul. Sama-sama. Orang paling gagah di Indonesia. Udah gak usah diaminin. Berat. Saya baru pertama kali menemukan keperesan ini. Beliau yang sangat jujur sekali. Memang hadirnya masyarakat, negara, daerah yang baik sangat ditentukan seperti apa pemerintah mampu melakukan sebuah rekayasa penting untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu di Sulawesi Selatan kami konsentrasi pada pengadaan pangan, makanan rakyat. Nah, sekarang itu kita overstock beras aja 2,6 juta ton. Nah, pada saat saya mendapatkan Bintang Mahaputra Utama dari Bapak Presiden itu, karena Provinsi Sulawesi Selatan men-share berasnya ke 17 provinsi, itu waktu. Jadi 17 provinsi itu dari 260 juta orang makan dari beras yang ada di Sulawesi Selatan, sebagian besar. Itu, saya dapat Bintang Mahaputra Utama di situ. Luar biasa. Tapi ini Mas Tukul, kenapa dari tadi kita pakai sunglass pas lagi mulai? Karena Bapak ini identik kemana-mana suka pakai sunglass dan juga pakai shawl warna-warni atau apa sih Pak? Belang-belang ya Pak? Macan. Loreng. Oh, loreng. Kenapa tahu? Iya tahu dong, aku kan udah cari informasi nih. Tuh. Oh, difokus gambarnya difokus. Ya mungkin nanti subhanallah. Ganteng banget ya. Ini dapat. Ini lagi di heli. Subhanallah. Jatuh bangun aku. Ini benar-benar ada lagi? Subhanallah. Ini acara adat. Nggih. Acara adat di setiap kabupaten itu punya HUT. Ulang tahun daerah itu harus pakai adat. Ini adat Bugis Makassar. Oh, Bugis Makassar. Luar biasa. Warnanya. Ini bupati saya yang sebelah sini. Oh, Subhan, tepuk tangan. Tapi aku penasaran Mas Tukul, itu maksudnya shawl loreng-loreng tuh ada arti tersendiri kah atau punya emang dipakai aja tiap hari itu? Ini nakal kayaknya. Tadi waktu bintang tamu yang tadi Pak Gubernur yang satunya pendiam. Karena Pak Yassin kayaknya nepuk. Tuh, Pak, maksudnya apa? Ada filosofinya kah? Atau seperti apa? Pertanyaan bagus. Mas Tukul ngapain lagi sih di belakang? Iya Pak, setiap bintang tamu ada dia di belakangnya.
Itu Tresno bukan saya. Pengen banget disorot. Iya. Saya pejabat pemerintah dari bawah. Saya mulai dari lurah, camat, terus sekwilda, bupati, wakil gubernur, dan gubernur. Saya kira nggak banyak yang, atau mungkin cuma saya yang pilkada sudah 5 kali. Subhanallah. Saya pilkada 5 kali nggak pernah kalah. Iya, ini kenyataan. 2 kali saya pilkada bupati, 1 kali pilkada wagub, dan saya periode kedua gubernur. Subhanallah. Tapi saya dari lurah gitu. Nah, Mas Tukul, kan kalau kita mau maju pilkada dipilih Provinsi Sulawesi Selatan 9 juta orang. Ya, banyak, udah gede. Besar. Provinsi kelima terbesar di luar Jawa. Jadi sesudah di seluruh Jawa, Makassar itu paling besar penduduknya, itu provinsi saya. Nah, untuk supaya ada simbolik rakyat langsung kenal, murah, daripada beli baju kaos, bagi-bagi baju kaos, pakai sal, ini diakal-akalin salnya. Jadi itu kan tinggal digunting-gunting, dibagi gitu loh. Akhirnya saya identik seperti itu, tapi mulai dari muda memang saya suka pakai sal gitu. Warnanya kok milih yang bintik-bintik seperti macan itu ada ya, biar ada daya tariknya gitu, biar ada daya tariknya. Kalau macan kan galak gitu. Mas Tukul kalau dikasih macan sedikit ya. Saya beruang madu, Pak. Buas tapi menyejukkan. Menyejukkan dari mana? Ya. Tapi si bapak ini cakep loh, bewokan, kumis. Mas Tukul juga ada kan kumisan sampai di dalam. Di dalam sih. Kamu nggak tahu, ini cuma haltenya, belum terminalnya. Berani-beraninya bilang bapak ganteng. Iya, bapak ganteng kan, ada laki gitu. Kamu kok bisa menilai ganteng, mangganya dari mana tuh, Pak? Laki gitu kan kelihatan kumisnya. Aku ngapain, aku kan laki. Kumis di ujung-ujung doang kamu mah. Ini bandel, Pak, ini, Pak. Nah, Pak, mau izin lagi nih, Pak. Sulawesi Selatan menerapkan program 3M, maju, mandiri, dan modern. Bisa dijelaskan lah? Ya, apapun yang harus dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, maka dia harus pastikan bahwa yang kita bergerak ke depan itu harus lebih maju. Nggak boleh mundur. Jadi pastikan 3 kali lebih maju. Ini semua orang di Sulawesi Selatan tahu, kita harus maju. Yang kedua, kita harus lebih mandiri. Jadi M pertama itu maju, M kedua mandiri, yang ketiga modern. Dan 3M 1B sebenarnya. B adalah kebersamaan. Ini sepertinya sangat penasaran. KLN share seperti apa lagi, tips-tips kiat apa lagi yang bisa menjadikan inspiring di rumah maupun jadi jangan kemana-mana. Tetap di The Interview with Asli mana Mas Adil? Ini Kok kamu? Jabudi, Jakarta ya. Aduh ya Allah. Oke, masih di The Interview with kita akan, sebelum ke Pak Gubernur, kita akan menyapa ya saudara-saudara kita dari para adik mahasiswa dan dari PDN ini. Tadi mendengar keberhasilan dari beliau ini, apa yang Bapak ambil nih? Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa kali ya. Jadi motivasi untuk kami. Motivasi untuk Bapak ya, luar biasa. Kok Mas Roy takut sih ngomong sama Tukul mukanya? Kayak dia takut gitu. Takut ketemu sama kembarannya itu. Sukses selalu Pak Roy ya. Salam hormat dan selamat untuk keluarga semuanya. Dari Mbak Yakoba apa yang dulu? Luar biasa. Iya. Menjadi contoh. Jadi contoh ya, luar biasa. Amin ya Rabbi. Ya. Untuk Mama gimana? Mamanya anak-anak. Emang Mbak mau Mbak? Iya.
Nomor saya 0818. Bagus loh, bagus loh ini. Itu beliau bagus loh untuk merubah keturunan oke juga loh. Iya, buat Mas Tukul. Matanya pakai softline kamu. Oh, gigi saya pakai softline. Masnya gimana? Ini Firza penyanyi itu kan? Iya. Lagunya gimana lagunya? Aku layang. Coba nyanyikan lagu Firza. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting kalau kamu nyanyi musiknya yang penting bagus ya. Coba. Ya, coba. Firza. Mas Tukul. Ciptaannya si itu loh. Siapa? Pong. Ini si Bapak ini kebetulan suka banget lagunya Firza. Oh, iya, yang iya. Aku Lelakimu. Mendingan Bapak contohin. Monggo izin Pak. Izin. Nyanyi Pak itu lagunya. Lagu Firza Pak. Iya. Monggo enggak apa-apa. Oh, beliau suaranya semua penyanyi kayak Judika aja lewat. Vidi Albino lewat. Iya, piano. Oh benar. Kalau suruhnya beliau memang penyanyi sebelum lewat semua. Ini jadi ragu nyanyi. Coba ya. Coba Pak, Aku Lelakimu. Mungkin pelukmu tak sehangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Aku layak tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Aku layak nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Luar biasa loh Mas Tukul. Pak bener kok suruh nyanyi. Ya semua lewat semua. Tepuk tangan dong. Ini demi Mas Tukul lah. Terima kasih Pak. Luar Terima kasih. biasa. Biar pemirsa dan penonton studio tahu kalau beliau ini suaranya sangat memas. Keren. Golden voice. Golden voice. Hancur. Ini Armstrong lagunya siapa? Armstrong. Delilah itu Mas Jos. Siapa lagunya Delilah apa itu? Delilah itu lewat juga. Lewat mana sih? Lewat depan pintu belakang. Luar biasa. Keren. Pas gitu ya. Ada KW-nya, ternyata Bapak juga suka lagunya Firza. Suaranya juga bagus banget. Maaf ya Mas, siapa namanya Mas? Namanya siapa? Adil, Mbak. Mas Adil. Panggilannya A gitu tadi. Berapa hasilnya Mas Adil. Adil? Asli mana Mas Adil? Ini Kok kamu? Jabudi, Mbak. Oh. Jakarta. Aduh ya Allah. Nama nama pendeknya Adil, nama panjangnya Adil dan bijaksana. Umurnya berapa Mas Adil? 18, Mbak. Udah punya pacar? Nggak ada. Ini kebetulan saya juga lagi nggak punya pacar, saya lagi butuh pria seperti kamu. Celaka. Oke, Makasih ya Mas ya. tepuk tangan Mas Abdul. Terima kasih. Kok panggil gue Mas? Emang gue kayak laki ya? Iya Mas, iya Mas. Gerakannya, mungkin silakan. Sama aja dong. Mau butuh kursi roda nggak? Jongkok. Oke. Aduh, tepuk tangan untuk semuanya. Tapi ini Mas Tukul, Ya. si Bapak ini punya julukan, namanya itu Gubernur Sayang. Mungkin Ini ada maksudnya makna gimana? ya, artinya. Apakah di sana masyarakat di semua pada jomblo bingung manggil sayang siapa? Akhirnya gubernur yang panggil sayang. Nih,
Masa jabatan sayang berakhir sebelum hari pencoblosan. Kok sweet banget sih? Itu gimana Pak? Enggak, sayang itu tagline saya waktu pilkada dari Wagub menjadi gubernur. Sayang itu kepanjangan dari Syahrul Yassin Limpo, pasangan saya Agus. Jadi Agus Arifin Numan, jadi di tagline menjadi sayang. Tapi intinya kan jadi gubernur baru mungkin kalau rakyat juga memang menyayangi kita, kira-kira begitu. Jadi kata sayang itu tidak punya batas, jadi semua orang bisa gitu. Seperti itu. Luar biasa. Kalau cinta itu hanya sekedar nafsu, rasa memiliki. Tapi kalau sayang, itu semua ada dan tidak terbatas. Tidak terbatas. Sayang itu ya menyayangi, menyayangi. Sayang itu berarti kan we care. Kemudian we share, ya. Sayang itu ya saling tolong menolong pasti ada. We have fairness, tidak ada dusta di antara kita. Luar biasa. Pemirsa, luar biasa sekali bintang tamu kita pada malam ini, istimewa sekali. Care and share seperti apa yang akan diberikan oleh beliaunya kepada pemirsa Kompas TV yang disayangi oleh semua orang dan dicintai oleh semua orang. Dan mau menata tetap di The Interview with Ini serius nih pertanyaan atau ya, kayaknya nggak ada dalam skenario-nya itu. Beneran ada. Oke, masih di The Interview with kembali ke laptop. Ingat yang di sana. Mohon izin nih Pak Gubernur. Terkenal dengan sayangnya ini terhadap warganya. Katanya Bapak dulu dijuluki mantan playboy. Wow. Dan ngaku kalau pernah pacari 2 cewek Australia. Masa sih? Mohon izin nih Pak, itu pertanyaannya kok. Iya. Ini serius nih pertanyaan atau kayaknya nggak ada dalam skenario-nya itu. Mana ada orang mau ngaku playboy lagi, nggak ada. Play itu kan bermain, boy itu anak. Jadi itu kan bikin mainan anak-anak. Yang betul itu gini Mas Tukul, saya pernah sekolah di Australia 2,5 tahun. Ya, tentu saja zaman-zaman remaja, kemudian mahasiswa saya di Sydney Technical College, tentulah sama juga mahasiswa lain punya kenalan yang banyak. Tapi playboy enggak lah. Enggak. Apalagi playgirl pasti. Tapi kan ini kan waktu remaja, nggak apa-apa dong. Ya saya tahu sendiri dulu kan Beyonce mas saya. Dulu Pangeran William tuh rebutan sama Kate Middleton tuh mas saya tuh. Akhirnya saya ngalah, saya dapat kudanya, saya enggak apa-apa. Seperti itu. Saya kuliah di Australia, saya di Pak, Australia National University. Saya ngambil bahasa kanguru yang saya. Begitu saya ngelajari bahasa kanguru yang British, tapi malah dapatnya bahasa koala Pak. Alhamdulillah nih teman-teman saya dari aborigin tuh ngobrol sama saya. Enggak di pantai tapi di Sungai Krukut Jakarta. Ada lagi Sungai Krukut. Ada terkenal itu sungai terpanjang dan tersempit sekarang. Katanya tahun ini Dinas Pariwisata Sumatera Selatan. Sulawesi. Sumatera dulu. Sulawesi menargetkan kunjungan Visnus 6 juta orang dan Wisman 9 juta orang. Bagaimana mewujudkannya? Mohon izin. Saya kira itu target nasional, tetapi untuk Sulawesi Selatan kami punya destinasi atau tujuan wisata itu sangat banyak gitu Pak. Ada di gunung, ada di sungai, ada di budaya, ada di situs-situs, ada alam, ada di laut, ada pulau. Tetapi yang paling besar di sana itu yang sudah dikenal, the second destination Indonesia adalah Toraja. Di Toraja itu alamnya sangat eksotik, pasti nggak pernah lihat lah.
Kalau ke Toraja itu orang nggak pernah bisa nyesal. Di Toraja itu kita minum kopi, awan di bawah kita. Jadi minum kopi di atas awan. Ya, di Lolai. Jadi seperti itu. Ini. Kemudian ini situs-situs sejarah dan budaya orang Toraja yang memang sangat penyayang, sampai upacara paling besar adalah kematian, upacara kematian. Jadi orang biasanya dimumi 1 tahun, kemudian baru dikuburkannya di atas gua-gua. Jadi bagi mereka, dan upacara itu sangat besar. Nanti Mas Tukul dengan yang lain saya undang. Jadi puncak acara itu namanya Lovely December in Toraja. Lovely December. Keindahan di 1 tahunan itu akan habis di Toraja. Jadi itu memang orang bule semua datang dan lain-lain. Ada upacara pemakaman, ada berbagai ritual-ritual yang lain, dan ini mengagumkan. Kita punya budaya seperti ini, kita punya alam yang sangat estetik. Awan itu kopi Toraja adalah kopi terbaik di dunia, dan Mas Tukul bisa minum di atas awan di sana. Wah, luar biasa. Tapi bukan itu, Mas Tukul. Wah ini Pak, bagus Pak. Ya, ini di atas awan. Di atas awan, di kampung Lolai Toraja. Ya. Wow. Ya, jadi kita ngopi di atas itu. Penasaran. Kita sambil ngopi, awannya masuk di celah-celah kayak gitu. Ya. Masuk kemana-mana, Pak. Masuk ke ini. Iya, seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi kami juga punya sungai yang sama di Vietnam, lebih bagus. Kita masuk di gua-gua pakai cannon, pakai perahu kecil, ya. Kita masuk di sana, itu di Maros, namanya Ramang-Ramang. Dia seperti di Raja Ampat, tapi Raja Ampat di laut. Ini di darat. Dia di antara gunung-gunung Kars, gunung-gunung karang, kemudian kita bisa naik perahu itu masuk ke gua-gua. Di sana masih banyak kelelawar, masih banyak, dan itu asik banget. Contoh-contohnya ada. Contoh barang. Luar biasa. Mohon izin ini, kalau infrastruktur bawah sama atas bisa dijangkau dengan mudah Pak di sana Pak? Ya, kalau kita pakai darat ke Toraja itu 8 jam memang, 7 jam sampai 8 jam, tapi kalau naik pesawat 48, dan setiap hari ada pesawat di sana. 48 menit kita udah sampai di situ. Wah, luar biasa. Penasaran ya? Iya, penasaran banget. Katanya di Toraja itu ada mayat yang berjalan ya Pak? Itu maksudnya apa ya Pak? Zaman dulu itu seperti itu, karena dia harus naik ke gunung, jadi memakamkan itu di atas gunung. Oh oke, jadi perjalanan itu dibilang mayat berjalan. Seperti itu. Tapi dulu karena mereka memiliki ilmu mistik yang kita nggak bisa paham secara logika, mereka bisa mayatnya itu bisa jalan. Ini mayat udah dimumi udah sekian puluh tahun dia masih begini. Jadi ada setiap berapa tahun itu ganti pakaian. Dan apanya kan ini muminya masih oke. Dia bisa lentur gitu loh. Dengan mantra-mantra orang Toraja, dia bisa lentur seperti ini. Jadi mereka dikasih turun dari gunung, kemudian, dan itu nanti kamu lihat. Boleh, penasaran banget. Apa kamu saya... Karena aku belum menikah Mas Tukul. Saking sayangnya sama suaminya, istrinya, dia mumi, dan mereka punya perangkat mumi yang masih sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mati masih ditaruh di kamarnya dia, makannya juga masih bersama-sama sampai itu 1 tahun 2 tahun gitu. Itulah di Toraja itu keunikan ada. Ini luar biasa sekali. Tapi di laut juga kami punya namanya Takabonerate. Takabonerate itu ada 9 pulau. Wow. Di 9 pulau Takabonerate ada 9 pulau, dan 9 pulau itu hampir di laut lepas di Kabupaten Selayar. Jadi dia berdekatan begini. Di sana tidak ada sinyal, tidak ada apa. Kalau kita ke sana memang full untuk liburan. Di bawah kita udah lihat dasar laut ini kayak karpet begini. Dan ikan-ikan udah di bawah. Senengannya ini kita nih. Tetapi kalau di sana kayak ya orang bilang sih paradise Indonesia. Gitu. Jadi itu grade ke-17 dunia. Atol bagus banget dong. Ya. Gimana? Penasaran kamu sana ya? Nanti kita ajak kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interview with Tembung Aji Tanah ini
apa ini maksudnya ini? Enggak, orang manis, orang cantik mau diapain aja enak dilihat. Iya dong. Kamu digituin nggak undur-undur. Langsung aja kita panggil penyanyi yang pernah duet bareng sama Bapak Gubernur, yaitu Bunga Citra Lestari. Materinya ganti lagi berarti. Nggak boleh sama. Iya. Gimana kamu? Deg-degan ya kamu lihat perempuan cantik Bukan. ya. Kamu malah justru gimana ketemu majikan kamu dulu? Tukang cuci dong saya. Ya jangan diomongin di sini. Kalau dia lagi nggak ada, kau bilang itu mantan pacar aku loh, mantan. Emang iya kak? dulu. Oh, pernah. Iya. Nggak segampang itu mendapatin dia. Harus proses perjuangan dan doa. Itu juga nggak dapat Mas Tukul. Apa ya? Itu juga nggak dapat tetap. Oh sorry. Dapat. Semua atas izin Tuhan. Kamu yang susah dapetin saya. Enggak, ini sambil. Ini jadi so ganteng gitu. Enggak. Oh, gigit aku milih loh. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Memang saya Ya, suka. gigit milih. Ya milih yang enak, yang mana kan. Asal gigit kena tulangnya ya nggak enak. Mau di sini. Iya. Tanda-tanda ring. Canda-canda udah coba. Iya, jangan terserah deh. Iya, kita pasrah aja ya. Untuk Bunga Citra Lestari ini apa ini maksudnya ini? Enggak, orang manis, orang cantik mau diapain aja enak dilihat. Iya dong. Kamu digituin nggak undur-undur. Anak sekarang mah begitu rambutnya panjang. Ini malah Apa bibirnya? Lalu banyak bibir dipanjangin gitu. Ini belelai, tahu nggak? Belelai. Gimana nih kabarnya BCL ini? Baik, Makin cantik bisa aja. dan tumbuh berkembang biak. berkembang aja, berkembang indah, berkembang biak. Dia bilang sendiri ya, dia ngarang sendiri. Iya. Wah, parah banget. Memang flora dan fauna. Berkembang biak. Bertumbuh kembang indah di hatiku. Kemarin lebaran di Indonesia apa di Malaysia? Tradisinya apa berbeda ini? Oh, Ini pertanyaan ringan kayaknya. Pertanyaan tiap tahun kayaknya. Iya. Enggak ada tantangannya. Enggak. Lebarannya di sini kita biasanya ganti-gantian. Kalau tahun lalu di Malaysia, terus habis itu di sini. Bedanya apa ya? Bedanya di sana makanannya kali beda. Kita nggak pakai ketupat kalau di Malaysia, makannya lemang. Tapi tetap karena pulang Padang, makanannya tetap. Nah ini keluarga, The Sinclair's family di Malaysia. Oh, the skincare. Sing song, sing back. Karena orang Padang berarti bawa rendang juga ke sana, ke Malaysia. Di sana juga ada rendang, Oh, di cuma sana juga beda tipe gitu. Kadang-kadang aku bawa juga. Nah ini jadi dia lemang pakai kuah kacangnya itu roti-roti karena bapaknya Ashraf bule jadi makanya Tetap ada roti. Tetap harus ada rotinya gitu. Mas Tukul mana di sini? Lagi Biasanya gitu. Setiap foto bintang tamu pasti ada Mas Tukul di belakang. Itu yang jadi tatakan rotinya itu saya. Kamu ada saja aneh. Emang saya balik lagi jadi TKI ke sana apa? Emang udah berhenti? Sudah 8 tahun udah capek banget saya. Tapi alhamdulillah untuk modal UMKM, usaha mikro kecil menengah, aku akhirnya udah bikin tusuk gigi yang bercabang. Luar biasa sekali ya. Gigi ya? Kelihatan sehat, healthy gitu ya. Keep healthy, keep smelly dan keep Keep apa? ya, keeper lah pokoknya. Sering saya ketemu sama suaminya Pak Sabti. Oh ngobrol? Oh lewat. Ya Pak bilang, dia kenal saya kenal. Ini pertanyaannya menyit Tapi loh. biasanya yang emosi-emosi nih bohong. Bukan emosi tapi mendikte saya kayak. Saya ini kan famous, saya itu kan dikenal. Saya Siapa dulu. orang nggak
kenal saya, orang nggak kenal saya itu berdosa. Kondisi aku bener. Senyum itu surga, cemberut itu neraka. Makanya keep your smile to everyone, but kill to only one. Apa? Karena senyum untuk semua orang, tapi berikan cintamu untuk satu orang. Kalau nggak kilap ya. You just smell ya, don't let you smell, sing the word, but don't let you smell the word. Agak-agak gak enak gitu. Kamu hidup. Dihirup biar cepet habis baunya. Tak kunyah-kunyah. Iya. Boleh milih orang gak yang ngunyah. Ya oke, lanjut. Adanya kamu masa milih yang lain. Badar Pak, mohon izin Pak Badar Pak. Ini bagus Pak. Enggak pas saya didikan dia, Bang. Aku didik orang kayak kamu. Nah, ini pemain sirkus saya sebetulnya Pak. Bisa melayang, bisa koprol ya, bisa muter-muter. Udah bercandanya. Ya udah. Mohon izin Pak. Kalau tidak salah ini BCL pernah ketemu Bapak Yasin di suatu acara di Makassar. Di sana makanan favoritnya apa? Jadi nggak pengen makan deh. Jadi nggak pengen makan tuh. Jadi nggak pengen makan. Jadi nggak deh. pengen Padahal tadi udah mikir-mikir gitu makan. Itu bumbu. Itu penyedap. Langsung ya kan. langsung apa nih baper. Kalau di Makassar paling seneng sama palu basah. Palu basah Jalan Serigala. Palu mau paku-pakunya enggak? Itu mah toko material. Palu basah makanan khas Oh, Makassar. ada palu basah. Palu Enak itu banget. bahasa Makassar namanya masakan. Bahasa itu itu berkuah, jadi masakan berkuah. Gitu. Dan itu top banget. Itu dalamnya apa? Itu di serigala, tapi bukan daging serigala. Bukan daging serigala. Matanya serigala ke saya Pak. Oh itu. Iya. Paling Seneng banget. Habis makan itu langsung Ini BCL datang ke sini tuh untuk mempromosikan filmnya yang terbaru. Filmnya itu judulnya apa ya? Surat Kecil untuk Tuhan. Oke, ini boleh diceritain sedikit tentang apa filmnya? Film ini baru tayang kemarin Lebaran. Film ini tentang keluarga sih, tentang karakter aku peranin namanya Angel. Dia punya abang, dari kecil mereka anak jalanan, yatim piatu. Sampai akhirnya mereka berdua terpisah nih, kakak adik deket banget terus terpisah. Angelnya pindah ke Australia, diangkat anak sama orang Australia dan akhirnya berhasil menjadi seseorang, jadi lawyer, jadi pengacara di sana. Tapi karena dia nggak dapat kabar dari kakaknya selama ini gitu. Jadi walaupun hidupnya sudah berhasil, dia masih ada sesuatu yang kosong gitu, yang dia ingin cari abangnya di mana dan apa yang terjadi sama abangnya, kok mereka terpisah, kok dia nggak pernah ketemu lagi sama abangnya, karena itu satu-satunya keluarga yang dia punya gitu. Jadi dia balik lagi ke Indonesia untuk cari abangnya. Sedih banget loh. penasaran dengan filmnya itu tadi? Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Teter banget ya. Awal. Mau ngapain kamu sini? Aku cuma ingin tahu tentang Anton. 15 tahun, dia menghilang begitu saja. Dan setelah semua penderitaan yang kita lalui sama-sama, aku harus pastiin dengan mata dan kepalaku sendiri kalau dia bahagia. Kamu harus kerja lebih keras. Kalian harus ikut aturan, Pak. Ini dunia
Iya kamu, perjuangan kamu, idealisme kamu. Tetap jadi Martin yang sama ya. Jangan pernah berubah. Kakak janji ya, kakak nggak akan pernah tinggalin Angel. Ini buahnya kalau kamu nggak nurut. Di mana Anton? Di mana kakak saya? Om Rudi bawa kemana Anton? Jawab! Apa yang mereka lakukan sama Anton? Oke. Berapa banyak anak jalanan yang bisa hidup layak dan mereka masuk surga karena saya. Kak, surga itu ada di mana? Jauh di atas langit. Berarti ibu sama bapak ada di atas sana ya? Surat dicontoh Tuhan. Ini keren keren habis ya. Dari trailernya sudah Mengharukan. ya, apalagi sampai full nonton. Kalau nonton cuma sekali 2 kali masih kurang. Iya, jadi mesti berapa kali? Berkali-kali dan tonton terus ngajak teman-teman dan keluarga. Iya dong. Support pesan film utamanya Indonesia. itu? Nah, beliaunya ini yang paham. Apa pesan utama, apa filosofi yang mau ditampilkan Pertanyaan menjadi yang sangat- pesan pada masyarakat seperti apa? Oke, ini sih sebenarnya salah satu isunya di sini adalah isu sosial dengan anak-anak jalanan gitu. Jadi di sini digambarin lah kehidupan anak-anak jalanan tuh seperti apa dan ada banyak alasan kenapa anak ini menjadi anak jalanan. Kadang-kadang kita di jalan ngelihat anak jalanan, kita lihat jangan dikasih duit nanti jadi males. Aduh mereka males, mereka nggak mau coba sekolah, males sekolah. Terus orang tuanya juga nggak nolongin gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di film ini ada banyak background yang bisa menjadikan anak-anak ini ada di jalanan dan hidupnya tuh berat dan keras dan sesuatu yang mungkin kita selama ini dari dalam mobil ngelihatnya kayak udah mulai ignorance gitu. Sekarang jadi bisa terketuk lagi hatinya untuk lebih peduli lagi dengan anak jalanan dan mudah-mudahan government juga bisa punya apa ya perhatian lebih lagi juga gitu. Sekaligus kita masyarakat. Artinya masuk akal semua. Jadi pertanyaan Apalagi sudah Ramadan kan, habis Ramadan, Pas banget. salah satu Iya. katakanlah makna hakikat Ramadan itu kan harus bisa berbagi pada yang miskin, yang duafa, Ya. bahwa anak kita kan bukan cuma yang milik kita, yang Benar. ada di rumah. Nah, tapi anak-anak yang di jalan itu juga adalah bagian dari anak bangsa, Yes. yang besok harus memiliki masa depan yang lebih baik seperti kita semua. Nah, kita sudah bersama satu aktor lagi di film Surat Kecil untuk Tuhan ya, Mas Rifnu Dwikana. Di sini sebagai Bang Asep ini, karakternya sebagai apa ini Bang Asep? Ya, kebetulan kita yang saya berdua dengan Lukman Sardi, kita yang memang menampung anak-anak jalanan itu dan kita memanfaatkan mereka untuk kepentingan dan keuntungan kita. Kita bisa jual mereka, yang penting mendatangkan uang. Tapi kalau saya di sini sih perannya itu lebih asik buat saya karena di sini agak abu-abu gitulah. Gitu. Abu-abu ngeliatnya Mas Tukul. Mas tolong, saya hidupnya di hutan. Makasih ya kakak ya. Sama-sama. Keluarga. Sama-sama. Ceritanya jadi istrinya Aura Kasih. Suaminya Aura Istri, Kasih. iya istri. Suaminya Aura Kasih ya. Iya. Oh, happy dong. Pas syuting happy banget. Lagi tombek gitu dia takut dibuka. Iya, sombong. Paham. Ya. Tapi dari vokalnya itu sudah teter banget ya loh dia. Awar. Itu mah dia bagus sih pakai suara lak-lakan. Jadi apa sound sim itu saya ya. Si Bapak ngomong-ngomong soal film, suka nonton film juga? Nah ini. Genrenya suka film apa? Ya, saya pencinta produk dalam negeri, apapun filmnya saya. Dan sekarang itu di Sulawesi Selatan
anak-anak muda kita, seniman muda kita lagi memproduksi film banyak sekali. Kemarin ini yang box office juga banyak sana ya Silariang, ada film-film yang ada nuansa budaya dan nuansa remaja yang itu. Jadi memang ini harus kita dorong terus, Mas Tukul. Ya, kreativitas teman-teman yang mengangkat dengan pesan-pesan yang sangat filosofis, sangat Indonesia itu kan jadi sangat penting supaya anak-anak kita jangan cuma tahu game, tahu bergadget aja, gadgetnya yang lebih dulu, handphone terus yang main, YouTube, tetapi dia tidak melihat aspek-aspek seni dan budaya yang begitu banyak, pesan-pesan filosofis yang sangat-sangat kuat, hadirnya Indonesia yang hadir dengan gotong royong, itu menjadi budaya kita, saling tolong menolong seperti itu menjadi sangat penting di era-era seperti sekarang ya, karena hoax di mana-mana kan ada, orang sangat distimulan dengan katakanlah berbagai perasaan-perasaan yang sengaja dibangkitkan untuk saling bertentangan, saling memfitnah, saling bermusuhan. Saya kira film-film Indonesia bisa mengkristalisasi bentuk-bentuk dengan pesan-pesan persatuan yang ada, dan itu yang saya kira teman-teman ini sudah mulai mengangkat. Setuju saya. Jadi budaya-budaya kayak Toraja, kayak berdirinya Makassar, apa cerita-cerita legendaris itu diangkatnya enak. Ya. Mas Tukul, kemarin Joe Taslim nitipin sesuatu, katanya dia mau kasih oleh-oleh buat Mas Tukul, katanya dia nggak bisa datang karena agak-agak males. Jadi gue mendingan nggak datang, gue titipin aja nih buat Mas Tukul. Mas Tukul Arwana, big fan of him, udah lama banget dari zaman saya masih jadi atlet di Platnas tuh, kita kalau malam-malam habis nonton selalu nonton acaranya Mas Tukul. Terus we are all big fan of you, dan saya sampai sekarang masih, dan saya sama kalau sekarang saya tuh tepuk tangan suka masih niruin tangannya Mas Tukul. Cuman kalau ganteng ya mau gini-gini juga tetap aja ganteng ya. Itu ada makna dan filosofi. Ngomong yang benar, dengerin yang benar, berpikir yang benar, mendapat aplaus. Keren. Untuk terakhir itu TCL dan Mas Rifno, apa yang membuat kita wajib nonton film ini nih tadi nih? Monggo. Kenapa wajib nonton film ini ya? Karena ini film bagus, filmnya mempunyai pesan yang bagus buat kita semua, dan film ini indah kalau buat aku. Mas Rifno, ini film berkualitas, jadi sayang kalau dilewatkan. Apalagi momennya Lebaran, jadi kita bisa bercermin lewat film ini bahwa apa sih yang sudah kita lakukan ke keluarga kita, terutama untuk anak kita. Apakah kita bisa menjamin bahwa mereka punya masa depan? Gitu sih. Mungkin Pak Gubernur ada pesan untuk masyarakat Makassar. Negara besar ini yang memiliki kekayaan tetapi juga punya suku yang macam-macam. Kita punya 740 suku, bahasanya 700 lebih. Memang membutuhkan kebersamaan yang sangat dalam. Kita yakin dengan kekayaan yang kita miliki, sebenarnya negara ini tidak boleh kalah dengan negara lain. Kuncinya harus kita punya tekad sama-sama untuk tetap maju. Amin. Nah, pemirsa, luar biasa sekali. Tonton terus The Interview with Tukul Arwana. Terima kasih. Barangnya nih Mas Tukul. Terima kasih ya Pak.